Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar radio Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari nomor 5192. Bab yang ke-85, Babu Saumil Mar'ati bi'idzni zawjiha tatawwu'an. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam qala la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sabdanya, la tasumu, kalau tidak darurat seperti karena bulan Ramadan atau mengqadha bulan Ramadan atau betul-betul karena darurat, la tasumu, jangan sampai berpuasa. Al-mar'atu, siapa perempuan, seorang istri, wa ba'luha, dan halia adapun suaminya, syahidun, yaitu ada di rumah, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya ba'luha, suaminya. Ini hadis nomor 5192. Hanya berharap agar rumah tangga itu harmonis, sehingga sampai puasa sunnah pun perlu dimusyawarahkan antara suami dan istri supaya tidak menghalangi keharmonisan rumah tangga. Apalagi hal-hal yang lain, kecuali apabila itu ibadah yang nilainya wajib, seperti puasa Ramadan. Berikutnya 5193. Idza da'a ar-rajulu, kata sahabat Abi Hurairah, Nabi bersabda, idza da'a, apabila memanggil, ar-rajulu, siapa seorang suami, imra'atahu, kepada istrinya, yang betul-betul darurat, lalu dipanggil, istrinya dipanggil ila firasyihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, maka padahal tidak sakit dan tidak sedang repot, tidak sedang darurat, fa'abat, maka tidak berkenan siapa istri, antaji'a, untuk datang siapa istrinya, memenuhi kebutuhan suaminya yang mungkin darurat, la'anatha, maka tidak berkenan kepada istri tadi, al-malaikatu, siapa malaikat, hatta tusbiha, sampai suaminya ridho, maksudnya sampai pagi. Itu yang dimungkin malam. Wallahu a'lam. Ini hanya sekedar untuk menjaga kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga, tapi di dalam pelaksanaannya mungkin dimusyawarahkan, didiskusikan, dibicarakan baik-baik, sehingga tidak melahirkan salah paham dan bisa melahirkan situasi dan kondisi yang saling baik dan saling menguntungkan. Berikutnya hadis Bukhari 5194, masih dari sahabat Abi Hurairah juga, di samping sahabat yang lain, katanya Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu, apabila semalaman siapa perempuan, muhajiratan, yaitu bertengkar, menjauhi firasa zaujiha, kepada tempat tidur suaminya. Ini kalau suaminya benar dan baik. Kalau suaminya nggak benar, nggak baik, tentu perempuan juga punya hak. Karena di dalam rumah tangga tidak boleh saling menyakiti. Muhajiratan,
Kalau semalaman perempuan itu menjauh firasya zaujiha kepada tempat tidur suaminya, maksudnya tidak melayani, la'anat hal malaikah maka kurang berkenan kepada zaujiha al mar'atu al malaikatu siapa malaikat hatta tarji'a sampai sampai pulang. Tentu memahami hadis seperti ini dari kedua belah pihak. Jangan sampai salah satu menjadi korban. Menurut sahabat Jabir, marfu hadisnya sampai kepada Nabi, salah satu la tuqbalu lahum salatun wa la yas'adu lahum ila sama'i hasanatun. Ada yang salat sampai belum diterima, demikian juga belum dikabul, tidak naik ke langit itu maksudnya nilai-nilai kebaikan belum diterima. Al-Abdul Abik Al-Abdul Abik, seorang budak yang lari dari majikannya hatta yarji yang sampai pulang. Ini kalau majikannya baik dan betul-betul seorang budak itu tidak baik. Tapi kalau sebaliknya budaknya yang baik, majikannya kurang baik, maka tentu tidak boleh ada kezaliman. Wasakronu al-abdu wasakronu hatta yaswa. Yang berikutnya, yang amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah itu orang mabuk, sakron, hatta yaswa, sampai dia tidak mabuk, sadar. Jadi orang mabuk ini amal-amalnya tertahan, belum diterima. Berikutnya, wal mar'atu, seorang istri as-sakhitu 'alaiha yang tidak berkenan 'alaiha atas mar'ah, zaujuha apa suaminya hatta yaradha sampai suaminya ridha. Ini pun kalau suaminya benar. Kalau istrinya memang betul-betul tidak benar. Tapi kalau sebaliknya, istrinya yang benar, suaminya yang kurang benar, oleh karena itu perlu dimusyawarahkan dan perlu penilaian dan dilakukan segala sesuatu dibicarakan dengan jernih sehingga tidak ada yang dirugikan. Berikutnya yaitu bab yang ke-87, babul la ta'danul mar'atu fi baiti zawjiha li ahadin illa bi'idznih. Tidak boleh memberi izin al-mar'atu siapa perempuan, seorang istri fi baiti zawjiha di rumah suaminya, li ahadin kepada seorang pun laki-laki, illa biiznihi kecuali atas izin suaminya. Istri tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah kecuali atas izin suaminya. Suaminya tidak boleh mudah memberi izin kepada orang lain masuk ke rumah keluarganya karena semua ada privasi. Rumah tangga tidak boleh, rumah tangga kita nggak boleh diganggu ketenangannya, demikian juga nggak boleh mengganggu rumah tangga orang. Ini juga untuk menjauhkan sebab-sebab yang membuka peluang terjadinya fitnah, maksiat, ketidaktenangan, kecurigaan, dan lain sebagainya. Karena diawali dari sesuatu yang sepertinya biasa, kecil, lalu haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib haddatsana Abu Zinad anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Jadi apabila harus ada tamu yang darurat ditemui dari dalam, mungkin tamunya di luar rumah maksudnya, di luar pintu atau di luar pagar, maka berbicaralah dengan baik di situ. Apa yang perlu dibicarakan, yang penting atau yang pokok dengan tetap menjaga dan lain sebagainya. Baik jarak atau pembicaraan, baik fitnah dan lain sebagainya. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yahillu tidak halal lil mar'ati bagi istri antasuma la yahillu apa antasuma untuk berpuasa siapa mar'ah wa zaujuha dan halnya adapun suaminya syahidun yaitu berada di rumah illa biiznihi kecuali atas izin suaminya.
Yang satu, yang kedua, wala ta'zanu dan tidak boleh memberi izin siapa istri fi baitihi di rumah suaminya, di rumah maksudnya illa biiznihi kecuali atas izin suaminya. Yang ketiga, wa ma anfaqat min nafaqatin tidak memberikan nafkah. Apa saja yang memberikan nafkah? Min siapa istri min nafaqatin dari sebuah nafkah bersedekah an ghairi amrihi tanpa perintah dari suaminya. Fa innahu maka sungguhnya nafkah an ghairi amrihi yuaddi yaitu yuadda diberikan apa nafkah an ghairi amri ilaihi kepada zauj yuadda diberikan ilaihi kepada zauj syatruhu apa separuh pahala. Ini pelajaran juga untuk yang ketiga. Apabila seorang istri membagikan sebagian rizkinya tanpa perintah dari suaminya atau tanpa sepengetahuan suaminya, maka suaminya dapat pahala separuh. Ini pelajaran supaya jadi suami jangan pelit-pelit. Apabila mampu, yang penting istri tadi memberikan bukan untuk membuat keluarga bangkrut, tapi niatnya untuk bagi-bagi rezeki menurut kemampuan. Apalagi dibagi untuk saudaranya, untuk orang tuanya misal, atau untuk bahkan di dalam hadis Bukhari yang lain, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol, "Idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha an ghairi amliha falaha nisfu ajrih." Bukhari 2066, 5192 sampai 5360. Fathul Bari juz 4 halaman 377 378. Wa fihi raddun ala man ayyanahu fi ma adzina laha fi dzalika. Ini juga hadis sebagai dalil juga bahwa istri itu kalau memberikan sesuatu dari harta suaminya, katanya harus izin, tidak begitu juga. Tapi memang baik kalau memberitahu atau minta izin. Karena banyak kasus suami itu yang pelit, sehingga istri itu tidak bisa berkutik. Ada kelebihan, mestinya kan nafkah itu lebih. Ada kelebihan untuk dia jajan, untuk beli apa. Jangankan untuk memberikan keluarganya. Selalu ditanyakan, itu nggak boleh kayak begitu. Karena bagaimanapun kalau sudah menikah, ya sudah jadi satu keluarga. Mertua ya tetap orang tua, saudaranya keluarga kita, saudaranya istri, saudaranya suami, ya saudara semua. Tapi kalau bisa memberitahu, memberi izin. Tapi pada dasarnya hal yang seperti ini nggak usah harus terlalu kalau apa-apa minta izin. Kalau keluarga itu jangan begitulah. Ini berangkat dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ini Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Baqarah 271. Pertama, Al-Baqarah 267 perintah untuk kita rajin berinfak menurut kemampuan kepada siapapun, apalagi kepada keluarga. Kita berinfak kepada huk-huk saja masuk surga, apalagi kepada keluarga. Lalu infak itu boleh terang-terangan, boleh tidak terang-terangan. Itu Al-Baqarah 271. Apalagi masalah rumah tangga. Masalah di luar rumah tangga, apabila kita selesaikan dengan baik-baik, dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik-baik, dan selalu dipahami dengan pemahaman yang baik, maka insya Allah melahirkan kerukunan. Tapi apabila tidak dibicarakan dengan baik-baik, selalu dipahami dengan permusuhan, maka tidak akan pernah hidup menemukan ketenangan.
Sama dengan kasus yang sedang beredar kali ini, mestinya itu dipahami dengan penuh, hubungan antara oknum penguasa dengan rakyat, orang tua dengan anak, dibicarakan baik-baik, tidak emosi, bagaimana solusinya, begitu mestinya. Kalau kita ingin hidup aman, tentram. Tapi kalau kita terpancing, apalagi kalau memihak salah satu, kapan kita mau hidup tenang, tentram. Kalau kita orang tua kan mestinya kita tahu kalau kita orang tua punya anak yang mungkin sifat dan pembicaraannya, pembawaannya berbeda-beda, tentu bisa kita rundingkan, bicarakan baik-baik. Mohon maaf, mudah-mudahan jadi pelajaran. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83, ayat 29 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang suka melakukan dosa itu mereka itu kanu ada siapa mereka minal ladzina amanu dari orang-orang yang beriman yadhakun, mereka selalu mentertawakan. Wa idza marru bihim, dan apabila lewat siapa orang mukmin, orang yang mukminin, orang yang baik-baik, bihim bertemu dengan ajramu, orang yang durhaka, jauh dari agama, yataghamazuna, orang yang jauh dari agama itu yaitu yataghamazun, saling mengedipkan matanya. Nah, ini pelajaran supaya kita itu, apalagi kalau kita dititipin amanah oleh Allah untuk dititipin kekuasaan, untuk memimpin suatu teritorial, suatu daerah, suatu bangsa. Kita jangan berpihak, tapi bagaimana caranya kita merukunkan, mengamankan. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang, sampai kita melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena dari dulu sampai hari kiamat yang namanya mohon maaf, ma'ruf dan mungkar itu selalu menyeret, selalu mencari pendukung. Dan pada saatnya manusia akan sadar waktu sudah pensiun, waktu sudah sakit, waktu sudah kembali ke masyarakat. Karena ada siang, ada malam, ada pergantian jabatan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila dia kembali ila ahlihim, orang ajromu itu apabila bertemu dengan teman-temannya, inqalabu, mereka kembali fakihin, dalam keadaan gembira ria karena telah berhasil menghina orang yang baik-baik. Janganlah. Pertama, kita jangan merasa baik. Keduanya, kita jangan mudah terpancing khawatir kita justru menghina orang yang baik-baik. Kalau bisa jangan berpihak. Kalau toh harus berpihak, terpaksa harus berpihak kepada orang yang baik-baik. Nah, baik-baik itu ukurannya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mengukur bukan kita, tapi Allah, nabinya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, baru kita terakhir saja. Jangan sampai kita menafsiri ayat sendiri, menjelaskan, menguraikan hadis maksudnya sendiri, khawatir kurang tepat. Jadi jaga ketawaduan. Wa idza ra'awhum, mereka kalau kembali ke temannya mereka tertawa terbahak-bahak karena telah berhasil menghina orang yang baik-baik. Wa idza ra'awhum, dan apabila melihat siapa mereka, ajromu, orang yang suka melakukan dosa, kepada orang mukminin yang baik-baik, qalu, mereka berkata, innaha ulai, bahwa sungguhnya mereka mukminin itu, orang mukmin itu, kata al-kafirin, laudhalun, yaitu tersesat. Coba bayangkan. Ini 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan. Pada saatnya orang baik dituduh tidak baik. Orang tidak baik dianggap baik. Bayangkan dulu itu orang yang hobi melakukan dosa menuduh orang mukminin, orang yang baik-baik dituduh sesat. Innaha ula iladhalun. Sebenarnya apa sih salahnya sampai kita terlalu benci kepada seorang, apalagi
oknum pejabat atau oknum ulama. Kenapa terlalu dibenci? Demikian juga organisasinya. Setiap orang kan ada lebih dan kekurangannya. Atau dia sebenarnya tidak salah, tapi punya gaya tersendiri. Bukankah bisa saling melengkapi? Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka itu keberadaannya di dunia itu bukan untuk menilai orang mukmin yang baik-baik, bahkan itu untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kalau perlu untuk saling melengkapi kurangnya, saling memberikan nasihat yang baik, tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dengan saling santun, menyambung silaturahim. Falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kekuatan itu jangan dipakai untuk ya berhadapan dengan sesama anak bangsa, apalagi kepada umat Islam. Kalau kita bertemu dengan umat Islam, lebih baik kita merendah serendah-rendahnya. Apapun pangkat jabatan kita. Itu kaidah itu. Itu Al-Quran, itu As-Sunnah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah memerintahkan Nabi agar merendahkan sayapnya bagi limanittaba'aka minal mu'minin. Itu Al-Quran kepada sesama orang mukmin. Yang paling tinggi derajatnya itu Nabi. Kita kan bukan Nabi, kenapa kita jangan keras-keras kalau sesama umat Islam. Falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Tapi besok pada akhirnya sekarang Allah berfirman, alladzina orang-orang. Falyaumal ladzina amanu, Allah akan membalas kepada orang-orang yang beriman yang baik-baik, minal kufar yang dulu ditertawakan oleh al-kufar, didolimi, dianggap dolun, tersesat, yadhakun. Falyaumal ladzina amanu minal kufar yadhakun. Besok di hadapan Allah ya justru sebaliknya, yang ditertawakan itu yang al-kafirin. Ini pelajaran dari Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini bicara tentang timbangan, supaya kita berbuat adil, menimbang lebih dan kekurangan kita. Lalu mungkin kalau terpaksa harus kita ini memang punya tugas untuk menilai seseorang, jangan menilai berlebihan kekurangan orang. Jadi sedang-sedang saja. Toh kita juga bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya kekurangan dan tidak pernah salah karena selalu dituntun dengan wahyu. Sedangkan kita ini manusia biasa. Pada saatnya kita pensiun dan seterusnya. Surah Al-Mutaffifin mengajarkan keadilan bagi kita dan untuk orang lain. Surah yang ke-83 ayat 29 sampai 34. Ini pelajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita perlu pelajaran dari Allah dan Rasul-Nya? Iya, karena yang paling tahu tentang Al-Quran itu Allah, lalu setelah itu Rasul-Nya. Kita belakangan, memang kita tidak boleh mudah menerima hadis, itu neraka. Tapi sebaliknya, mudah membuang hadis itu juga neraka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Meskipun penafsiran seperti ini bisa ditafsirkan macam-macam, terserah yang menafsirkan. Mohon maaf apabila orang ingkar sunnah, maka dia nanti dalil ini dipakai bahwa itu hanya Quran, sunnah tidak masuk. Tapi nggak ada masalah. Kita kalau bertemu dengan misal, jangankan orang ingkar sunnah, sampai orang berbeda agama dengan kita nggak boleh bermusuhan. Cukup berbeda saja. Tetap menjaga kerukunan. Kalau muta'ammidan fajaza'uhum jahannam. Demikian juga kalau Al-Quran. Kita bohong atas nama Nabi, itu juga neraka. Tapi kita menolak sabda Nabi, juga neraka. Apalagi berbohong atas nama Allah, kita menafsiri sendiri, tidak sesuai dengan tafsir standar. Untuk mengetahui tafsir kita standar apa tidak,
etika kita melihat penafsiran-penafsiran bagaimana, mulai penafsirannya Nabi kepada Al-Quran, para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama, kitab-kitab yang ada. Lalu nanti kalau mau menyelipkan, bagaimana penafsiran kita misal. Jadi tetap menghargai tafsir-tafsir yang sudah ada. Karena siapalah kita ini. Sungguh apabila kita minta pendapat kepada orang yang ahli, bacaan kita itu belum tentu benar. Bacaan Al-Quran kita, pemahaman kita belum tentu benar. Penyampaian kita belum tentu benar. Jadi jangan sampai kita bohong atas nama Nabi, jangan sampai bohong atas nama Allah. Karena kalau bohong atas nama Nabi, atas nama Allah, demikian juga sebaliknya, apapun namanya kebohongan, maka adabnya luar biasa. Jangan sampai kita menuduh bahwa orang lain, para nabi, sahabat, tabi'in, para imam, para ulama itu tidak berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Di antaranya itu nasihat dari Allah. Al-Quran surah Yunus surah yang ke-10 ayat 69. Jangan pernah kita melakukan kebohongan atas nama Nabi, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup menyampaikan, kalau ini dalilnya Al-Qur'annya seperti ini, dalil hadisnya seperti ini, pendapat ulama seperti ini. Kalau ini pendapatnya menurut Al-Qur'an begini, hadisnya begini, pendapat ulama begini. Pendapat saya punya ijtihad begini berdasarkan ini. Begitu. Jadi tanpa kita harus menjadi hakim, biarlah masyarakat yang sekarang sudah cerdas nanti memilih dia mau pilih yang mana. Karena kita kan bukan hakim, kita ini hanya menyampaikan. Itu pun apa yang disampaikan oleh kita belum tentu baik dan benar. Karena terlalu banyak Nabi menyampaikan, terlalu banyak orang yang tidak ikut pengajian atau yang mendengarkan majelis taklim itu lebih alim daripada yang sedang memimpin atau mendengarkan majelis taklim itu. Itu waktu khutbah Nabi di terakhir Haji Wada itu. Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha wa mafsadah. Jadi perempuan boleh memberikan sebagian rizkinya, apalagi kalau dia milik dia sendiri, milik seorang istri, hartanya sendiri, haknya sendiri. Hartanya suami saja boleh. Yang penting wa mafsadah, tidak bermaksud untuk membuat suaminya bangkrut atau menghancurkan hartanya. Kan biar, mohon maaf ya, apabila ini kasus per kasus, tapi kalau bisa dibicarakan. Kalau suaminya misal ketepatan suaminya pelit, lalu istrinya ikut gaya suaminya, sehingga tidak pernah bersodakoh. Lah besok di neraka kan bareng-bareng. Tapi ketika istrinya berkorban, diam-diam beliau bersodakoh. Karena kalau menyampaikan ke suaminya marah-marah. Maka nanti itulah istri yang menyeret suaminya ke surga. Demikian juga sebaliknya. Jadi mudah-mudahan kasus per kasus. Kalau bisa dibicarakan, bicarakan baik-baik. Kalau nggak bisa, ya sudahlah. Apa yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya kita lakukan menurut kemampuan kita dengan tetap menjaga hubungan baik kita dengan seseorang. Berbeda boleh. Berikutnya materi kita 5196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sahabat Usama, an Usama ta'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol kumtu ala babil jannah. Kami berdiri di pintu surga. Fakana amata man dakhala al masakin washabul jaddi mahbusun wa ira'an ashaban nari qad umira bihim ila nar. Wa kumtu ala babin nar fa idzan amatu man dakhala an nisa. Hadis Bukhari 5196. Nabi menyampaikan ke sahabat Usamah di antaranya, saya ini atas izin Allah pernah diizinkan melihat dan seperti berdiri di depan pintu surga. Ternyata atas izin Allah aku diperlihatkan isinya surga itu nanti itu kebanyakan orang-orang miskin. Kenapa? Karena di dunia dia sudah menderita, di akhirat tidak menderita lagi. Kalau menderitanya karena dia melakukan kebaikan. Tapi kalau bisa jangan minta menderita dan jangan berada di waktu dan tempat penderitaan.
Dunia itu sangat indah, sangat baik, sangat luas, terserah dari doa dan usaha kita. Nabi juga begitu, selalu mencari tempat yang baik, yang indah, yang tidak sempit. Jadi, tapi kalau kita ditakdirkan sudah berusaha, sudah berdoa, tapi masih saja kita berada di dalam kemiskinan, maka sabarlah. Insya Allah di akhirat kita tidak akan menemukan kemiskinan lagi. Tapi Allah di dalam ayat yang lain dan di dalam hadis yang lain melalui lisan nabinya menyampaikan, kalau bisa kuasai dunia ini sehingga kita hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita baik, hidup lapang, tidak sempit, tidak menderita, apalagi di akhirat. Karena memang dunia ini dikuasakan oleh Allah, dititipkan kepada kita umat Islam al-mukminin ini. Demikian juga aku melihat di situ kebanyakan kalau ada penjelasan bahwa banyak perempuan yang masuk neraka, demikian juga sebaliknya banyak perempuan yang masuk surga. Karena memang ada yang berusaha mendekati pemahamannya, maksudnya bahwa perempuan itu jumlahnya banyak, sehingga banyak juga di neraka, banyak juga di surga. Tapi soal individu, banyak yang perempuan justru lebih dahulu dan dipastikan masuk surga. Contohnya apa? Ya contohnya Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Asia, Ummahatil Mukminin, istri-istri Nabi, Siti Fatimah. Secara individu tidak boleh laki-laki merasa lebih dari kaum perempuan. Ini sebagai pengingat saja. Jangan sampai kita tidak menghargai kebaikan seseorang, apalagi pasangan kita, seperti tidak menghargai kepada kebaikan suami. Kalau seorang perempuan yang biasanya lemah dan dilemahkan, itu mestinya tidak boleh. Kalau sampai dia tidak menghargai kebaikan suami saja bisa mengantarkan ke neraka, apalagi sebaliknya. Seorang suami yang merasa kuat dan dikuatkan itu, kalau sampai zalim kepada pasangannya, kepada istrinya, maka ke neraka itu 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia di posisi yang merasa kuat dan dikuatkan. Orang yang kuat lalu menzalimi orang yang lemah, itu 2 kali lipat dosanya. Kita melakukan dosa di Indonesia, mudah-mudahan Allah memaafkan. Tapi ketika kita melakukan dosa, sudah di bulan Ramadan, sudah di Mekah, berlipat-lipat itu. Orang yang melakukan dosa, padahal dia paham tentang hukum, dosanya berlipat, defain. Orang yang melakukan dosa karena dia tidak sengaja, karena dia lemah, karena dia tidak tahu, mudah-mudahan Allah memaafkan. Itu cuma satu. Jadi kalau begitu yang bagus yang mana? Ya yang bagus bukan orang tidak paham, tapi orang paham, lalu karena kepahamannya menghindar dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini hanya sebenarnya peringatan bagi kaum suami. Jangan sampai menindas dan mengantarkan keluarganya ke neraka dan harus bersyukur, berterima kasih kepada keberadaan pasangannya, istrinya, karena suami juga punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama ke surga. Jadi tujuan nikah itu ibadah. Ibadah itu untuk saling membahagiakan, itu namanya akad. Dan untuk saling-saling bersama-sama mengajak bergandengan tangan dari dunia ke surganya Allah. Sampai di akhirat ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terkenal dengan sebutan Baiti Jannati. Berikutnya Bukhari 5197. Ini sebenarnya sama. Dari sahabat Ibnu Abbas annahu qala khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu. Faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarati thumma raka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah
la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Dulu pernah terjadi gerhana matahari menurut sahabat Ibn Abbas, Nabi menyampaikan. Lalu dikultus, ini matahari gerhana karena meninggalnya putra Nabi. Lalu Nabi menyampaikan, gerhana-gerhana saja, bersedih-bersedih saja, jangan mengkultus siapapun, jangan cinta berlebihan, jangan benci berlebihan kepada siapapun. Ini pelajaran supaya kita berada di dalam ihdinas siratal mustaqim dan selalu di dalam keadilan. Lalu sholatlah gerhana seperti sholat sunnah 2 rakaat, cuma dalam 1 rakaat itu berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Di rakaat pertama, di rakaat kedua juga begitu. Berdirinya 2 kali, jadi setelah ruku berdiri, nanti ruku lagi, lalu berdiri lagi. Fasalla Rasulullah wa nasu faqama qiyaman tawilan, berdirinya lama, rukunya lama, selama kira-kira membaca Al-Baqarah. Jadi supaya kita khusyuk salatnya, bacaannya khusyuk sambil menunggu waktu perubahan perjalanan matahari sampai matahari itu sembuh. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, tsumma rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. Tsumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awal. Tsumma rafa'a, kemudian sujud dan seterusnya. Lalu ternyata setelah Nabi selesai sholat, alhamdulillah matahari sembuh. Lalu Nabi menyampaikan keberadaan matahari dan rembulan itu gerhana menunjukkan bahwa kematian, kalau gerhana matahari dan bulan itu kan gelap, bahwa besok kita pasti wafat. Matahari yang lebih hebat dari kita, kalau kita manfaatnya apa, kecil sekali kita. Planet matahari itu besar dan bisa menyinari semua, coba. Barat, timur, utara, selatan. Siapalah kita dibandingkan matahari? Siapalah kita dibandingkan dengan bulan yang kalau malam itu bisa menyinari barat dan timur, utara, dan selatan. Tapi Allah bisa membuat matahari dan rembulan itu wafat. Tenggelam dalam pengertian tertutup, awan dalam pengertian gelap. Besok kita pasti wafat pada waktunya. Dan setelah wafat di kuburan itu gelap. Ini pelajaran agar kita mengingat tentang kematian maksudnya. Lalu berikutnya, pelajaran berikutnya, jangan kita ulul, cinta berlebihan, mengkultus berlebihan, benci berlebihan kepada siapapun. Sedang-sedang saja. Jangan sampai karena kebencian lalu minta dibubarkan. Salahnya apa sih? Ditimbang dengan manfaatnya, mudaratnya. Mungkin hanya beda gaya. Semua ini bermanfaat loh bagi negara. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ لا يصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها أنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن Qila yakfurna billah, yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Nabi pernah atas izin Allah waktu itu diperlihatkan tentang surga, tentang neraka. Surga, Nabi melihat di situ, Masya Allah, banyak di situ kebun-kebun, buah yang luar biasa. Andai saja Nabi waktu itu mengambil buah itu, lalu diberikan kepada sahabat, maka akan dimakan tidak habis sampai wafat. Sampai orangnya wafat, sampai dunia rusak. Masya Allah. Walau akhadtuhu akaltum minhu ma baqiyat dunya. Sampai dunia ini rusak, habis kiamat, itu buah, satu buah yang diambil oleh Nabi, dimakan oleh orang seluruh dunia, sampai dunia ini kiamat, tidak akan habis dan tidak akan jenuh. Wah, nggak bisa dibayangkan lah memang nikmat di surga itu. Itu yang dimaksud mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bibal atau biqalbil bashar. Oleh karena itu, karena surga itu sangat berharga, Allah tidak memerintahkan yang luar biasa. Cukuplah kamu sholat. Itu pun demi untuk kebaikan kalian, agar hati kalian itu teduh, ada remnya. Diperintahkan ya nggak banyak perintahnya. Justru
Larangan itu yang sebenarnya banyak, perintah sedikit. Dalam 24 jam sholat cuma berapa paling? Kalau 5 menit atau 10 menit kali 5 kali, 5 waktu cuma berapa? Lalu Nabi ketika melihat neraka, di situ banyak penduduknya yang di situ kaum perempuan, ini pelajaran bahwa jangan sampai kita mengantarkan perempuan itu ke neraka. Oh, perempuan saja begitu, apalagi laki, dan seterusnya. Dan jangan sampai kita apabila pasangan kita dia ini sudah berusaha untuk baik lalu punya kekurangan, jangan sampai kekurangannya itu apalagi kekurangan cuma sedikit, apalagi kalau nggak sengaja. Sengaja pun kalau mungkin cuma sedikit, ya segera dimaafkan. Jangan sampai kekurangannya yang sedikit itu menutupi kebaikan yang sangat banyak yang sudah bertahun-tahun. Ini juga pelajaran. Mau menikah dari awal dalam keadaan baik, harum, cantik, ganteng, tampan, dan lain sebagainya. Jangan setelah dalam keadaan lemah, lalu kita melupakan kebaikannya. Dulu kita berjuang dari nol bersama, setelah berhasil jangan melupakan. Atau setidaknya dalam keadaan apapun kita harus menghargai siapapun, apalagi pasangan kita. Udahlah, begitu saja. Supaya kita tidak mudah menilai kekurangan pasangan kita orang lain. Jangan sampai kita berbicara orang itu tidak punya kebaikan sama sekali. Hanya karena punya kekurangan yang sedikit lalu menutupi kebaikannya yang sudah lama. Ma ra'aitu minka khairan qattu. Berikutnya hadis Bukhari 5198 dari Imran dari Nabi Muhammad dari sahabat Imran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannati faraitu aktsaru ahliha al-fuqara wa tala'tu fin nari faraitu aktsaru ahliha an-nisa. Lalu Bukhari berikutnya 5199. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As beliau menyampaikan, sahabat ini katanya Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Nah, Nabi pernah bertanya kepada Abdullah bin Amrin bin Al-As, saya dengar bahwa kamu itu puasa di siang hari, lalu sholat malam terus di malam hari. Apa betul? Iya Nabi, jangan begitulah. Jadi bagaimana? Puasa semampunya, misal sekarang puasa, besok enggak, begitu. Kenapa? Fa inna li jasadika 'alaika haqqo. Anggota tubuhmu itu punya hak untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk berteman dengan keluarga. Wa inna li ainika 'alaika haqqo. Mata juga punya hak untuk istirahat, untuk tidur. Enggak boleh diforsir berlebihan. Wa inna li zaujika. Mesin saja hancur kalau diforsir berlebihan, apalagi manusia. Jadi ada batasnya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqo. Kamu punya hak, istrimu punya hak, suamimu punya hak, badanmu punya hak. Jadi fid dunya hasanah, di dunia supaya kita baik, jadi dunia punya hak. Akhirat juga punya hak. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukhari 5199. Lalu yang terakhir yaitu masih ada lagi ya. Masih ada 2 lagi sepertinya. Hadis Bukhari yaitu nomor 5204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda menurut Abdullah bin Zam'ah. Menurut sahabat Abdullah bin Zam'ah ini katanya Nabi bersabda, sabdanya la yajlidu ahadukum, jangan pernah main kekerasan, main pukul. Jangankan main pukul, bicara yang tidak baik saja ditegur oleh Allah. Pernah ada kasus seorang suami berbicara kasar, kurang baik kepada pasangannya. Demikian juga sebaliknya. Itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Mujadalah masdar itu. Mujadilah itu berarti orang perempuan. Diikutkan kepada isim fa'il.
Orang yang melaporkan, menyampaikan keluh kesah nasibnya, penderitaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melalui lisan nabinya menyampaikan, la yajlid ahadukum, jangan sekalipun, kapanpun, ini fil mudhari. Jalada yajlid, jangan pernah. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Jadi kalau jalada yajlid itu memukul ya. Kalau jaluda yajlud itu kuat atau sabar. Kalau jalida yajlad itu beku menjadi air batu. La yajlid, jalada yajlid, jangan pernah main kasar, jangan pernah memukul. Bicara kasar saja kepada pasangan nggak boleh, apalagi memukul. Jangan pernah main kekerasan. Ahadukum, siapa salah satu kalian, para suami, imro'atahu, kepada istrinya. Jaldal abdi, seperti memukul budak. Nggak boleh, apalagi sampai keras. Pelan juga nggak boleh. Jadi udahlah, dari awal jangan pernah menyakiti. Kalau pernah terjadi, ya minta maaf dan jangan diulangi lagi. Dan jangan memancing terjadinya kekerasan. La yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abdi. Summa yujami'uha. Kemudian setelah itu dia berhubungan siapa suami kepada imra'ah, istrinya, fi akhiril yaum, di akhir yaum. Gimana kamu sih tetap berhubungan tapi melakukan kekerasan? Tidak, sama sekali tidak suka Allah dan Rasulnya. Jadi pernah diungkapkan la tadribu ima Allah. Ketika Nabi katanya pernah menyampaikan, jangan pernah memukul pasangan. Budak aja nggak boleh, apalagi istri. Demikian juga sebaliknya. Faja Umar, kemudian datang Sayyidina Umar, faqala qad da'iran nisa'u ala azwajihinna. Lalu Sayyidina Umar menyampaikan, Nabi, banyak istri itu terlalu berani sama suaminya, para suaminya. Lalu fa'adzina lahum, kemudian Nabi untuk kasus per kasus, Nabi memberikan keringanan untuk memberikan diskusi yang agak tegas. Malah dipahami yang lain. Akhirnya fadarabuhunna. Banyak kasus yang suami memukul istrinya. Akhirnya fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka semacam datang semua lapor kepada Nabi. Ibu-ibu nisaun, apa ibu-ibu kasirun yang banyak tentang pelakuan suaminya. Ini Nabi, banyak orang yang salah paham tentang sabda Nabi, sampai ibu-ibu banyak yang dimarahin kasar dan dipukul oleh suaminya. Maka Nabi berpidato, faqala laqad atafa bi ali Rasulillah sab'una imra'atin. Tidak kurang dari 70 perempuan datang semua ke Siti Aisyah menyampaikan keluh kesahnya agar disampaikan kepada Nabi. Kullihinna yashkina azwajahunna wala tajidu ulaika hiyarukum. Lalu Nabi menyampaikan, tolong sampaikan, dan Nabi langsung menyampaikan kepada para suami. Suami yang main kekerasan kepada istrinya bukan suami pilihan, bukan suami yang baik, bukan tipe suami yang benar. Sejak itulah maka berusaha untuk tidak terjadi kekerasan dari berbagai pihak. La yadriba khiyarukum, tidak akan. Daraba yadribu, kemasukan lan, la yadriba. Tidak akan pernah main kekerasan. Khiyarukum, siapa suami-suami yang baik-baik, suami pilihan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi itu, pakai fi'il madhi, sungguh Nabi itu tidak pernah memukul, memain kekerasan imro'atan lahu, kepada istrinya Nabi. Ini yang cerita istrinya sendiri loh. Kalau orang lain kan dia nggak tahu. Kalau istrinya detik per detik mulai dari nikah sampai wafat. Hebat. Nabi itu satu kali pun tidak pernah main kekerasan kepada istrinya. Tidak pernah mukul. Apalagi. Wala khadiman. Jangankan istrinya. Khodimnya, pembantunya itu kotu sama sekali. Tidak pernah dipukul. Tidak pernah dikata-katain dengan kekerasan. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bukan Nabi, kita berusaha bagaimana agar kita sedikit demi sedikit berusaha mencontoh. Wala doroba biyadihi syai'an qattu. Jangankan kepada istri, kepada pembantu, kepada siapapun Nabi itu tidak pernah memukul. Illa fi sabilillah, kecuali dalam sabilillah. Kecuali dalam peperangan. Itu pun Nabi
sekali itu ketika ada orang mau membunuh Nabi, di dalam pertempuran dia betul-betul nafsu mau bunuh Nabi, lalu mengambil Nabi peralatan perangnya orang lain, lalu dilempar ke orang itu, lalu lama-lama orang itu wafat. Kenapa? Nabi tidak bermaksud, tapi untuk menghindar. Tapi ya begitulah. Tapi Nabi kalau pertempuran itu di depan. Kalau di dunia biasanya kan kebalik, pimpinannya di belakang, anak buahnya di depan. Illa fisabilillah, tapi kalau masalah sabilillah, masalah agama, Nabi itu tegas, tapi terukur. Beda ya, tegas dengan keras. Dan soal tegas, keras, dan lembut ini, jangan pernah kita merasa bahwa kita orang yang lembut, kita orang yang tidak keras. Janganlah. Bagaimana caranya saling melengkapi. Karena amar ma'ruf itu perlu kelembutan ketika dakwah. Tapi ketika nahi mungkar itu perlu ketegasan. Jadi sebaiknya kita harus saling melengkapi. Sesama umat Islam, sesama organisasi, kita bangga punya NU, punya Muhammadiyah, punya FPI, punya semua organisasi komponen bangsa, itu semua pasti bermanfaat bagi bangsa ini. Karena yakin tidak ada satupun yang punya niatan tidak baik bagi sama anak bangsa untuk bangsanya. Beliau ini cuma punya cara berbeda-beda saja. Nah, apabila kita sebagai orang tua, apabila kita sebagai saudara sesama muslim, kita bagaimana caranya memahami dengan pemahaman yang baik sehingga kita anggap bahwa semua saudara kita dan sangat bermanfaat untuk kebaikan negara ini. Kecuali Nabi itu tegas kalau masalah fisabilillah, masalah agama, autuntahaka hurumatullah, atau dirusak, diinjak-injak apa harga diri Allah dan Rasulnya dan agama Islam. Fayantakimalillah. Maka Nabi memberi pelajaran tegas lillahi ta'ala, karena lillahi ta'ala, bukan karena emosi. Hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan. Ini pelajaran diantaranya penjelasan dari hadis Bukhari, yaitu hadis Bukhari nomor hadisnya 5204, dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari, juz 9 halaman 379, di sebelah kiri kami hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang baris yang ketujuh. Sekarang berikutnya yaitu Bukhari 5205. Haddatsana Khalad ibnu Yahya, haddatsana Ibrahim ibnu Nafi' anil Hasan wa huwa ibnu Muslim an Safiyata an Aisyata anna imra'atan minal ansari zawwajat ibnataha. Fatama'ata sya'ru ra'siha faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu faqalat inna zawjaha amarani an asila fi sya'riha faqala la innahu qatlu inal muwassilat. Jadi menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan sahabiyah Ansor menikahkan putrinya, lalu rambutnya itu semacam gundul, dipendekin karena perintah oleh suaminya. Lalu si anak ini lapor ke ibunya, lalu nanti dilaporkan ke Siti Aisyah dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atau kasusnya begini, kasus yang lain. Seorang perempuan dari Ansor menikahkan putrinya, lalu ketepatan rambut putrinya ini rontok. Karena rontok seperti gundul begitu, kemudian beliau melapor tentang kasus anaknya karena diperintahkan oleh suaminya agar tidak kelihatan gundul, maka supaya menyambung rambutnya dengan rambut orang lain. Ya, maka sebenarnya begini, memahami hadis seperti ini mesti digabung dengan Al-Quran dengan hadis yang lain. Kalau itu untuk rumah tangga sakinah, mawaddah, untuk menjaga kesetiaan dan kecintaan pasangannya, maka nggak ada masalah. Seperti menyemir rambut, disemir dengan semir hitam, tapi dikasih semir dengan semir yang tidak menghalangi pertumbuhan rambut, masuknya air ke pori-pori, dan lain sebagainya, maka nggak ada masalah kalau tujuannya demi untuk pasangannya, untuk kebahagiaan suami, untuk kebahagiaan istri.
Tapi yang tidak boleh itu kalau untuk menipu, maksudnya dia itu gundul, lalu disambung dengan dengan rambut orang lain. Tapi tujuannya untuk menipu. Mereka sudah tua, beruban putih supaya kelihatan hitam. Nanti melamar anaknya orang tidak bercerita bahwa sebenarnya rambutnya sudah ada putihnya. Jadi apapun termasuk jual beli, kalau sifatnya menipu nggak boleh. Tapi kalau untuk kebaikan lalu dijelaskan apa adanya, nggak ada masalah. Tapi kalau dijelaskan melahirkan kemaksiatan, lahirkan keributan, maka boleh tidak dijelaskan. Tapi tentu kalau bisa didiskusikan dengan yang baik-baik. Jadi lihat situasi dan kondisi aja. Fadzakarot dzalika lahu faqalat inna zawjaha amaroni an usila fi sya'riha Bisyariha faqala la innahu qad lu'inal muwassilat. Ini Bukhari 5205, 5934. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada An-Nisa ayat 128. Pada dasarnya masalah apa saja bisa dirundingkan. Apabila misal contohnya kasus seorang istri punya suami agak repot menyesuaikan, maka boleh istri mengalah atau sebaliknya. Itu contoh. Jadi intinya apa saja, masalah apa saja, apalagi di dalam rumah tangga. Di luar rumah tangga, kalau dibicarakan dengan baik-baik, saling mengalah, insya Allah selesai. Sederhana hidup itu. Dunia bisa dicari. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radha. Suaminya nuzus, sulit menyesuaikan, bekerja sama dengan istrinya. Qalat hiyal mar'atu takunu indar rajuli la yastaksiru minha fayuridu talaqaha wa yatazawwaja ghairaha. Taqulu lahu amsikni wa la tutalliqni thumma tazawwaj ghairi fa anta fihi lim minan nafaqati alayya wal qismati li. Dulu ada kasus, ada orang hendak mentolak istrinya. Lalu kata istrinya, "Enggak usah ditolak lah. Kamu kalau mau nikah sama orang lain ya nikah aja. Tapi karena saya sayang sama anak, nanti kalau terjadi perpisahan di antara kita, bagaimana nasibnya anak ini? Kalau kamu saya bebasin dah, terserah kamu. Kalau kamu mau nikah lagi, nikah saja, terserah. Yang penting kalau bisa jangan tolak. Kalau masalah nafkah dan masalah bagian, terserah kamu dah." Jadi ini pelajaran, kalau seorang perempuan saja bisa mengalah, kenapa suami tidak mengalah? Ini pelajaran, segala sesuatunya dimusyawarahkan dan saling mengalah, jaga kerukunan. Fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Bukhari 5206. Itu An-Nisa. Kita cek di An-Nisa 128. Di An-Nisa ayat 128. Lengkapnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusyush syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Berikutnya materi kita yaitu Bukhari 5207, 5208, 5209, 5210. Ini semuanya berbicara tentang hubungan suami istri lalu dikeluarkan di luar supaya tidak punya anak. Nah, ini kunna na'zilu ala hadir Rasulillah. Apabila terjadi musyawarah, saling ridho antara suami dan istri tidak ada masalah. Niatnya harus niat untuk menyelamatkan
keduanya. Misal istrinya kandungannya kasihan atau sering melahirkan kasihan atau karena belum siap masalah ekonomi dan lain sebagainya. Apabila niatnya baik karena belum siap, lalu kedua belah pihak suami istri ridho karena itu hak istri dan lain sebagainya lah dibicarakan gitu ya, dibicarakan panjang lebar. Kalau sama-sama ridho nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ridho, ya bagaimana baiknya, jangan sampai saling merugikan. Karena berkeluarga itu untuk saling melahirkan, saling nyaman lah berada di sampingnya. Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah, kunna na'zilu wal Qur'an yanzilu, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah wal Qur'an yanzilu. Harus niatnya dan semua dibicarakan dengan baik-baik, saling menguntungkan. Asabna sabiyan fakunna na'zilu fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa innakum lataf'aluna qalaha salasan ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamati illa hiya kainah. Tapi perlu diketahui juga bahwa berhubungan itu meskipun dikeluarkan di luar, kalau Allah bermaksud untuk menjadikan keturunan tetap jadi. Ya satu sisi supaya kita yakin bahwa penciptaan itu Allah lah yang berkuasa. Ini satu sisi ya. Jadi li'annal jima'a min haqqiha nuhya anil hurrati illa biizniha. Ada yang mengatakan kalau itu tujuannya untuk mencelakakan si bayi, kalau bayi itu sudah berbentuk manusia, apalagi sudah tertiup ruh 120 hari dan lain sebagainya, maka itu kalau niatnya kurang baik al-wa'dul khafi itu sama dengan membunuh al-mau'udatus sughra. Intinya bicarakan dengan baik-baik, lakukan segala sesuatu dengan musyawarah, tujuannya untuk kebaikan bersama, insya Allah bermanfaat. Ini pelajaran bisa dibuka di dalam kitab Fathul Bari. Kalau tadi yaitu Bukhari dari 5.192 sampai 5.210. 5.210. Lalu Fathul Bari juz 9 mulai dari halaman 366 di sebelah kanan sampai 387 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.